Saudara-saudara, sebelum saya bawa firman Tuhan, saya ingin sampaikan beberapa minggu terakhir ini saya ada berbicara dengan seorang pasangan yang pernah datang di gereja kita tapi tinggalnya daerah selatan. Dia meminta kepada saya, dia katakan, Pak Sam, bisa buka gereja di Kograh atau bisa apa enggak? Kenapa? Karena gereja itu pendetanya orang Korea, jemaatnya orang Australia, tapi akhir September nanti dia sudah akan pindah dan gereja itu belum ada pendeta, belum ada. Tapi itu gereja bahasa Inggris. Tadi saya baru ke sana, baru bertemu dengan pendetanya dan baru bertemu dengan para pengurusnya, dan mereka sangat welcome kalau kita bisa buka gereja bahasa Indonesia di daerah Kograh. Kograh itu dekat Hurstville, dan sesudah berbicara tadi kami langsung confirm, agree, kita boleh pakai. Tapi karena mereka masih jam 10 sampai jam tadi kita salah sana 11.30 baru mereka mulai ada minum-minum seperti kita. Habis itu katanya kalau mau jam 12 kita boleh datang, tapi ibadah kita 12.30 sampai 1.40 gitu ya, sekitar 75 menit gitu, bagus ya. Dan tempatnya sudah bagus ya, sudah siap semua. Gereja Uniting Church di Kograh. Gereja ini ukurannya besar sekali ya, lebih besar dari tempat kita ini. Dan kalau kita tidak ambil, saya hanya kasih tahu, kalau itu rumah sampai orang tua-tua ini pada tidak ada yang melanjutkan, ada kemungkinan yang pakai jilbab itu bisa datang nawar. Jadi kita pikir itu juga gitu loh. Jadi kita bilang kita pakai, kalau mereka butuh gereja yang bahasa Inggris, khotbah jam 10 pagi, saya bisa salah satu, bisa, ini namanya orang tua-tua, kita sudah biasa kan, jadi mereka akan ini ya. Jadi gereja bahasa Indonesia, gereja eklesia akan mulai tanggal 26. Jadi 2 minggu dari sekarang kita mulai jam 12.30. Nanti kita ada kasih alamat. Tapi yang ada di sini harus tetap di sini, karena gereja di sini tidak pindah. Kita tetap ada di sini. Semua pengurusnya saya hanya lagi mikirkan tentang Ronald, karena Ronald rumahnya daerah Liverpool, jadi nggak jauh ke Hurstville kan. Tapi dia tidak bilang akan ke sana terus, hanya bantu sampai saya bisa dapat orang lain yang bisa main musik. Kan biasa kalau kita ada, kita butuh Tuhan kirim. Nah, tapi dia siap dulu minggu pertama, minggu kedua gitu untuk datang bantu kita ya. Tentu di sana kalau kelihatannya jemaatnya ya umur-umur kayak kita, tapi kita sudah bilang kalau ada orang muda datang, kita juga akan handle ya, karena butuh Sunday School. Dan di sana ada beberapa orang Chinese datang juga, tapi mereka juga nggak ada kebaktian mereka. Habis itu hanya main pingpong aja di belakang, ada ruangan belakang tadi mainnya jago-jago saya lihat tadi, orang Chinese jago main. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan. Saya ada berbicara beberapa hari, saya bilang saya pulang dari Indonesia, saya akan bicara dengan mereka. Dan saya baru bikin ancar-ancar dia punya flyer, undang brosur. Tapi bapak yang di sana terlalu excited, dia udah bagi dulu ke beberapa teman kenalan dia yang hari Sabtu mereka ada persekutuan. Jadi mohon maaf, kita baru mulai. Saya ingin kasih tahu kepada kita di sini bahwa saya memang beberapa hari yang lalu pernah ngomong sama beberapa orang anggota sini, saya katakan bahwa
ada kemungkinan besar kita akan buka gereja di sana. Tapi konfirmasinya sesudah saya ketemu hari ini. Gitu. Hari ini sudah ini. Jadi jangan rasa wah Pak Sam sudah mau ke sana, mau tinggal dengan kita. Tidak, di sini anak-anak kita. Ya, pasti kalau saya ada di sana, saya akan ke sini karena habis kebaktian saya datang di sini. Cuma kalau ada yang khotbah, karena saya sudah ngomong Pak Gideon bersedia khotbah, Ibu Vicky juga sudah bersedia untuk mereka juga bantu khotbah di sana. Tapi kita tetap di sini, amin. Nah, nanti minggu depan jam 11.30 ini jangan lupa Yana sama Rodi ke sana untuk itu ini koneksi itu. Dia punya ketua panitia ketua itu di sana bilang datang supaya mereka tahu ininya ya minta di sana supaya bisa datang untuk belajar itu komputernya di sana ya. Jadi ini harinya baru mulai, kita tidak tahu berapa majunya, tapi biasanya gereja semua yang kita mulai selalu mulai dengan 10 orang, 12 orang, 20 orang, dan Tuhan bawa jiwa-jiwa. Ya, itu kita punya harapan supaya jiwa-jiwa yang daerah selatan itu belum ada gereja Indonesia bisa datang. Ya, ada satu Anglican Church yang ada di Brighton Descent, tapi mungkin banyak masih orang Indonesia yang belum ada. Jadi saya hanya sampaikan ini ya, tolong disimpan. Nanti kita bagi di brosur. Saudara tahu siapa yang tinggal di sana belum ke gereja, bantu kirim ya. Kita kasih masuk di grup kita nanti. Nanti ini. Nah, hari ini mari kita baca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 17 dan ayat 18 dan 19. Ini adalah doa dari Rasul Paulus. Ya. Dia berdoa mulai ayat 17, dan aku minta kepada Allah. Efesus 1 ayat 17, dan aku minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini adalah doa dari Rasul Paulus untuk jemaat ya yang ada di Efesus. Jemaat di sini yang kita tahu bahwa mereka sudah percaya, tapi Rasul Paulus masih berdoa supaya mereka makin mengenal dengan benar, ya mengenal, memberikan kepada jemaat roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu penting sekali. Kenapa? Karena banyak orang kalau sebut nama Yesus di muka bumi ini banyak sekali perbedaan pengertiannya. Kalau orang Islam kalau sebut Yesus, dia katakan bahwa Yesus nabi yang baik, dia mengadakan banyak mujizat, dan banyak sekali di Al-Quran katakan bahwa dia lahir dari seorang perawan. Tetapi mereka tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau orang Hindu percaya bahwa dia seorang manusia yang luar biasa dan baik. Di dalam Buddha pun mereka tahu bahwa dia satu orang yang mulia dan baik dan luar biasa sekali. Tetapi siapakah dia sepenuhnya itu masih bukan, mereka masih belum tahu.
Dan yang namanya golongan Kristen pun ada yang mengaku seperti saksi Yehova. Saksi Yehova itu katakan ya Yesus itu ciptaan dari ciptaan Bapa yang mulia, yang paling tinggi, malaikat paling tinggi. Kalau dari Mormon katakan bahwa dia adalah malaikat Michael, ya malaikat Michael yang jadi manusia. Ya, oleh karena itu setiap kita itu harus mengenal dia dengan benar. Kalau kita tidak mengenal dia dengan benar, kepercayaan kita pun tidak bisa mantap. Kenapa? Karena tidak sebenarnya. Oleh karena itu, di sini Rasul Paulus itu mengajarkan agar jemaat di Efesus mengenal dengan cara yang benar, dengan siapakah dia yang benar. Itu penting sekali. Kita tahu bahwa di muka bumi ini banyak sekali denominasi ini itu karena apa? Masing-masing persepsi atau kepercayaan tentang siapakah Yesus itu bisa berbeda-beda. Oleh karena itu kita di sini kita ingin mengenal dia dengan benar. Kita rindu untuk mengenal dengan benar. Amin. Amin. Kenapa? Kalau kita salah bisa. Sekarang saya ceritakan saja. Katakanlah ini Ronnie Chang. Bagi orang yang tidak kenal dia, pasti mereka bisa salah sebut dia lahir di Jawa, di Indonesia, di Jawa, padahal dia lahir di Timor. Benar kan? Dia punya istri lain, bukan Evi. Pasti salah, bukan? Bukan dia kan? Dan dia seorang melayani di sini, tapi dia melayaninya dia jadi tukang antar minum-minum. Tidak, dia benar bagian musik. Benar gak? Nah ini banyak orang itu tentang Tuhan Yesus itu sering sekali tidak menempatkan dia sebagaimana dia ada. Itu penting sekali. Karena kalau kita hanya bilang Yesus, tapi pertanyaan itu Yesus yang mana? Yesus yang siapa? Itu penting. Kenapa? Kalau salah kita satu waktu menghadap di sana dan berkata, aku tidak mengenal engkau karena engkau mengenal yang salah. Kita harus mengenal dengan cara yang benar. Oleh karena itu kita untuk mengenal siapa dia harus mengerti sifatnya, karakternya. Itu penting. Banyak orang mengenal dari luar tapi tidak mengenal dari dalam. Banyak orang mungkin digambar Yesus tapi tidak mengenal siapa Yesus di dalam. Nah, hari ini kita akan menerangkan bagaimana kita mengetahui yang benar itu dari Yesus karakternya. Dan dia adalah pribadi yang penuh kasih. Sudah pasti bukan? Tapi kasihnya itu bukan berarti unconditional. Unconditional itu kamu berbuat seenaknya, dia tetap ini aja, tetap ini aja. Kalau kita katakan demikian, orang bilang kalau gitu kita tidak usah bertobat. Kenapa? Karena Yesus kasihnya tidak pernah unconditional, tanpa syarat. Nanti orang seenaknya saja. Itu banyak sekali orang Kristen yang saat ini di Eropa atau di dunia barat. Mereka itu selalu Yesus cintanya kepada kita unconditional. Jadi kita boleh ada di muka bumi ini hidup seenaknya saja. Nanti datang Yesus, ampuni aku. Nah itu bisa salah mengerti siapakah Yesus. Karena ada hal-hal tertentu di dalam Alkitab. Untuk kita bisa masuk surga itu harus ada satu pertobatan. Harus ada pertobatan. Kalau nggak ada, itu tidak ini. Karena semua ayat katakan bahwa ada pertobatan
pengampunan datang. Oleh karena itu salah satu yang akan saya bagikan hari ini, saya mulai dengan ada satu cerita. Karena di sini banyak semua rata-rata muka Chinese. Jadi ini pernah baca kisah-kisah kuno tentang Chinese. Hanya ada satu dua yang tidak. Emil Manado, tapi dia sebenarnya Manado Chinese juga. Ya, tapi yang lain ini Chinese. Di kisahnya ada satu kisah. Ya, ada satu kisah, ada seorang pangeran dan dia seorang yang luar biasa. Dia pergi berperang membela kerajaannya di mana-mana. Akhirnya dia menjadi seorang pangeran yang jago, pangeran yang menolong banyak rakyatnya, musuh dikalahkan, ya, hebat. Dan tentu seorang pangeran di RRT itu kayanya tuh luar biasa, benar kan? Dan mereka punya kekayaan tidak bisa dihitung. Ada yang cerita katanya Genghis Khan itu adalah manusia yang paling terkaya pernah hidup di dalam sejarah manusia. Genghis Khan, ya. Kalau Elon Musk sekarang punya kekayaan mungkin $1 triliun, Raja Arab mungkin bisa juga kurang lebih sama. Dia punya kalau uangnya seperti masa sekarang, Salomo itu punya kekayaan mungkin sekitar 3 triliun, ya, Salomo. Tapi Genghis Khan itu karena dia menguasai begitu besar, semua kekayaannya dirampas, orang punya dirampas, dan dia punya kekayaan itu kalau dihitung uang sekarang $12 triliun. Jadi dia paling kaya. Jadi orang-orang raja-raja itu kaya. Nah, ini raja yang baik. Pangerannya pun juga baik. Dia membela. Satu waktu dia sudah ada umur, ya, papanya bilang, "You begini saja, gimana masa hidup tanpa istri?" Tanpa istri. Jadi dia bilang, "Apa rencanamu, Bapak?" "Kamu pergi ke kota ini, ya, nama kotanya Munci Yanqiang atau apa gitu. Kamu ke sana cari istri." Cari istri. Loh, ini kan banyak. Kalau mereka tahu saya pangeran, cewek-cewek itu pada berebutan datang. Benar kan? Aku tahu ini mau cari cinta saya atau cinta kedudukan saya dan harta saya. Benar kan? Akhirnya dia bilang, "Aku mau pergi yang siap, tapi ke sana saya menyamar." Ini pasti cerita ini banyak orang Chinese suka cerita yang ini. Dia menyamar sampai di sana, dia datang di satu perusahaan, ya. Dia menyamar jadi cleaner. Ya, jadi cleaner. Ya, dan dia cleaner tuh rajin sekali, apa aja dia kerjakan semua. Rajin luar biasa. Dan setiap orang yang lewat dia langsung bilang, "Ini cleaner, bajumu aja baju cleaner, baumu bau cleaner." Pokoknya nggak ada satu cewek yang melirik dia sama sekali. Mungkin ada yang lirik ganteng, tapi pada waktu lihat bajunya sama tulis di situ cleaner gitu, langsung lewat aja. Kan kita udah tahu di dunia ini banyak cewek yang begitu kan. Tapi di sini nggak ada di sini. Tapi jadi sudah dilihat semua, nggak ada lagi kan. Nah, pada waktu itu lihat semua. Ya, dia tiap hari kerja dengan rajin, ya, menyelesaikan pekerjaannya. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan benar ada satu cewek yang lihat dia ganteng. Ada orang datang hina, ceweknya langsung bela. Jangan hina, meskipun bagaimana dia cleaner kan kita semua manusia sama-sama, kenapa kamu harus hina? Oh ya, ada yang tambah hina lagi. Tambah, apa itu, lihat itu, bau dia apa, segala pokoknya hina habis.
Tapi tanpa disadari satu waktu dia menyatakan diri, baru tahu bahwa ada jenderal yang hebat akan mengunjungi di kotanya. Dan pada waktu jenderal itu datang, pokoknya semua pembesar di kota sama yang bos-bos perusahaan semua ini datang. Pada waktu mereka datang, mereka itu lihat bahwa jenderal aja tunduk sampai karena jenderal mengenal dia, nunduk sampai mereka ini sekali. Baru mereka semua sadar, baru mereka semua sadar bahwa yang kerja sebagai cleaner di ini, senang ya cerita kayak gini ya. Waktu cerita begini baru tahu bahwa dia ini sebenarnya pangeran, dia ini sebenarnya orang baik, dia ini orang pintar, ahli perang, semua banyak musuh dikalahkan. Dan pada waktu itu, pada waktu cewek-cewek semua makin dekat gitu. Makin dekat, pokoknya segala macam. Mertua, mama-mama juga sengaja dekat untuk ada perempuannya. Pokoknya bapak-bapak mulai bicara kekayaannya. Terus dia akhirnya memilih dengan anak perempuan yang menghargai dia apa adanya. Dan cerita endingnya happy ending, they got married, dan punya anak cucu lagi. Luar biasa. Nah, sebenarnya hari ini saya ingin kasih tahu bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang datang dari surga. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dan Dia sudah berperang mengalahkan banyak pangeran-pangeran iblis yang lain, penguasa-penguasa yang lain. Dia sudah kalahkan musuh di dalam segala hal. Bahkan Dia memberkati kita, Dia menyertai kita. Mari kita baca di Yohanes 1, Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Dan hari ini kita belajar supaya kita pun memiliki hati yang sama. Kita baca ayat yang pertama. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Kita baca sampai ayat yang ke-7. Yesus memberkati, membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Saudara-saudara, Yesus datang bukan saja jadi satu guru yang mencuci murid-muridnya, tetapi Ia datang menjadi seorang pekerja, bikin meja, kursi, Ia tukang kayu. Ada bangunan, Dia kerja.
Dan bagi orang-orang pada zaman itu pekerjaan kasar. Ya, jadi Yesus yang begitu maha mulia, dia datang bekerja. Dia tidak naik mobil mahal, meskipun pada waktu itu belum ada mobil, hanya ada kereta. Zamannya Salomo 1000 tahun sebelum saja sudah dibikin kereta dari emas. Tetapi dia tidak naik, dia tidak minta untuk kemana-mana naik mobil atau kereta yang emas itu, tetapi ia berjalan kaki. Saudara bisa bayangkan betapa sulitnya dari Nazaret ke Yerusalem, dan itu dalam 1 tahun mereka pergi 3 kali minimal dari Nazaret ke Yerusalem, karena itu perintah di dalam Taurat bahwa orang laki-laki harus pergi ke Yerusalem sambil menyanyi, sambil memuji, datang menyembah Tuhan di rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo itu. Jadi mereka pergi, dan tidak pernah satu kali katakan bahwa mereka naik apa yang enak gitu, jalan kaki ataupun naik keledai. Saudara tahu bahwa susah. Tetapi kenapa dia yang menciptakan langit dan bumi kok mau seperti demikian? Sedangkan manusia yang datang dari bawah penuh dengan segala dosa memiliki keinginan untuk dapat yang terbaik. Oleh karena itu saudara-saudara, kita hari ini boleh belajar dari Tuhan kita. Karena kalau satu orang menyatakan, aku percaya Tuhan Yesus dari Nazaret, lahir di Bethlehem, mati di Golgota, itu semua benar. Tetapi karakternya tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus, masih menunjukkan sebenarnya dia bukan mengikuti Yesus yang benar atau mengikuti Yesus yang sejati itu. Saudara, ini penting sekali. Karena kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi serupa dengan Dia. Itu arti dari kata Kristen. Orang-orang dipanggil Kristen di kota Antiok, tercatat dalam Kisah Rasul 11 ayat 26, karena sifat mereka, perlakuan mereka, komunitas mereka, semuanya mirip seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus itu. Sehingga mereka disebut Kristen. Saudara, penting sekali kita melihat karakter yang dimiliki Tuhan Yesus ini adalah karakter rendah hati. Apakah kita rendah hati, ataukah yang ada adalah pura-pura rendah hati, ataukah sungguh-sungguh benar rendah hati? Tuhan Yesus itu tidak pernah dengar sekali dia komplain bilang, aduh, kenapa kok saya diperlakukan demikian? Ya, dia selalu katakan, apapun yang aku alami, semuanya adalah untuk kemuliaan Bapa di surga. Anak-anak Tuhan, saya makin lama berjalan di dalam mengikuti Tuhan, saya makin melihat diri saya sendiri. Saya harus akui, saya sudah belajar banyak, tetapi masih banyak kurang di dalam hidup saya. Saya akui, ya, khususnya di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati itu ngomong gampang, tetapi lakukan yang sulit. Apakah kita semua mirip begitu? Amin. Saya kasih contoh. Kalau kita kumpul di orang-orang gereja, nggak ada yang banyak bicara sombong-sombong. Biasanya kan kita juga ya ikut-ikut serendah hati. Tapi ketemu dengan orang yang kita nggak ada apa-apa, langsung dituduh macam-macam. Langsung reaksi kita bagaimana? Coba. Itu berarti apa? Tidak rendah hati. Tersinggung. Orang tersinggung itu karena masih Harga diri. ininya masih gede. Kesombongannya, egonya tuh masih gede. Itu penting sekali. Apalagi dia sudah berbicara hebatnya dia. Kita juga kadang-kadang nggak salah juga mau bicara kita punya hebat juga.
Kalau saudara mungkin tidak, kita di antara para pendeta baru conference. Tanpa nggak sadar, satu pendeta bilang, wah aku sudah rintis gereja berapa gitu. Yang lain juga mulai bikin cerita. Benar kan? Namanya manusia. Oleh karena itu, pengikut Kristus yang sejati, yang harus memiliki sifat utamanya, yaitu rendah hati. Amin. Saudara-saudara, saya ini perhatikan, kalau suami istri mulai bertengkar, biasanya karena masing-masing mempertahankan dia punya apa? Ego. Benar gak? Waktu saya kawin dengan kamu gak punya apa-apa. Iya, saya gak punya apa-apa, tapi saya cukup ganteng, makanya kamu kejar. Biasanya begitu, benar gak? Selalu balas-balasan itu gak pernah berhenti. Tapi pada waktu itu kita stop. Kita katakan, aku mau mengalah, aku mau lakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Langsung damai kan, langsung stop kan. Tapi kalau itu kan nggak pernah berhenti, tambah terus naiknya, suaranya tambah lama tambah naik tinggi. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, waktu harinya Paskah. Ini hari Kamis malam. Kalau ini ya Tuhan Yesus hari Jumat, ya bukan Kamis, Kamis malam mereka perjamuan kudus. Sesudah perjamuan kudus mereka sama-sama jalan ke Taman Getsemani. Pada waktu mereka jalan ke Taman Getsemani, sampai di sana waktu Tuhan Yesus berdoa, ya waktu Tuhan Yesus berdoa, disitulah Yudas datang dengan dia punya komplotannya untuk menangkap Tuhan Yesus. Pada Kamis malam itu langsung Tuhan Yesus dibawa di rumah Imam Besar Kayafas. Imam Besar Kayafas. Dan diadili malam itu. Dan Jumat pagi-pagi sudah dibawa ke Pilatus dan Herodes. Ya, dan akhirnya keputusannya jam 9 pagi itu dia sudah diambil keputusan untuk apa? Untuk disalibkan. Saudara-saudara, lihat di sini kejadian ini. Biasanya kalau hamba atau murid cuci kaki guru atau Tuhan, ya itu normal. Mungkin juga menggerutu, tapi karena dibayar atau dijadikan ini, ambil, ya bisa. Tapi ini terbalik. Guru, mereka panggil dia guru, bahkan mereka panggil dia Tuhan. Kok dia yang mencuci kakinya? Bisa, saudara? Bisa di sini? Saudara ada masalah dengan pegawai atau anak murid atau anak saja? Nak, apa salah? Minta maaf. Apa cuci kaki ya? Minta maaf begitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Padahal tak marah, benar nggak? Kenapa? Karena manusia punya semua itu ego, mempertahankan ego itu. Tetapi di sini kita belajar, karena dia mati terhadap egonya. Di dalam Yohanes 12 ayat 24 dia katakan satu benih. Ya, satu benih akan tetap jadi satu benih. Kalau dia tidak mati, maka dia tidak bisa menjadi pohon gandum yang menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Tuhan Yesus rela mati, sehingga firman Tuhan katakan, Bapa di sorga, ya, Bapa di sorga mengangkat dia menjadi Tuhan atas segala alam semesta, dan setiap lutut akan bertekuk lutut bahwa dia adalah Tuhan untuk kemuliaan Bapa. Saudara-saudara, ini penting sekali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini jangan hidup dengan kita mempertahankan kita punya manusiawi ini. Karena Rasul Paulus katakan, barang siapa yang sudah ada dalam Kristus,
dia harus menjadi ciptaan yang baru. Berarti yang lama, yang itu semua namanya kesombongan, itu semua harus mati bersama Kristus. Kalau saudara baca di kitab Roma, itu semua mengajarkan bahwa kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, tetapi ego kita masih besar, ya kita harus deal sendiri dengan Tuhan. Saya berbicara ini tidak tahu apa yang saudara punya, tetapi untuk ini juga berbicara bagi saya. Apakah saya sebagai pelaku atau saya hanya pintar ngomong di depan ini? Banyak orang khotbah pintar, tapi melakukan belum tentu. Jadi ini harus kita jujur, karena saya pun satu waktu akan menghadap dengan pencipta kita, dengan hakim di atas segala hakim. Bagaimana selama saya di muka bumi ini memperlakukan dia dan memperlakukan sesama kita. Banyak orang di muka bumi ini, kalau saudara perhatikan kenapa sampai dalam meeting-meeting para ketua bisa bertengkar. Saya dengar kalau di Irian, kalau pendeta meeting harus jauh-jauh, jaga jauh-jauh, karena tidak lama lagi sudah marah, kursi bisa terbang kiri, bisa terbang kanan. Ya, itu di sana begitu. Saya dengar begitu. Kalau orang di timur, waduh, kalau salah ngomong langsung panggil keluar berkelahi. Di timur kayak gitu. Meskipun tadi baru perjamuan kudus, sudah bisa keluar berkelahi. Mengapa? Karena ego manusia. Saya hari ini tidak mempanjangkan lagi, tetapi biarlah setiap dari kita di sini sadar bahwa dengan kesombongan kita tidak bisa mencapai Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Aku membenci orang sombong. Aku menentang orang sombong, tapi mengasihi orang yang rendah. Tuhan akan angkat orang-orang yang lemah. Kenapa saya bicara begini, saudara? Saya ini kita semua sudah tambah umur, bukan? Kesempatan kita untuk bertobat itu gak banyak lagi. Saya kasih tahu, kalau kita tidak sungguh-sungguh, jangan sampai pada waktu kita menghadap Tuhan, baru Tuhan buka videonya, baru malu besar. Lebih baik sekarang diam-diam sudah minta ampun sama Tuhan. Amin. Kita harus bereskan, karena ini adalah penghalang berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Saudara, mungkin ada orang bilang, oh saya tidak sombong karena masih belum punya banyak duit. Kalau sudah punya banyak duit, sudah beda lagi. Beda. Saya biasa lihat ada bapak-bapak yang kalau pakai pakaian, kalau ini belum banyak duit, pakai murah-murah gitu, masih kelihatan rendah-rendah hati ini. Tapi kalau sudah pakai yang mahal, jalannya sudah beda. Kamu pikir, saya mau lewat. Benar? Itulah manusia. Kebanyakan pendeta juga begitu. Om ngomong ini, pendeta kalau gerejanya masih kecil, rendah hati sekali. Tapi kalau gerejanya besar, ketemu aja pendeta yang gerejanya besar. Kayak gitu aja, nggak ada arti yang lain. Saya kasih tahu. Ini harus hati-hati. Tuhan berbicara untuk kita semua manusia. Karena pada waktu penghakiman, saya ingin kasih tahu, bukan pangkat kita atau kedudukan kita yang Tuhan lihat, tapi siapakah, bagaimana kita memperlakukan Dia dan firman-Nya di dalam hidup kita. Kita aminkan? Dan bagaimana kita memperlakukan sesamanya.
Ada orang sama Tuhan takut karena besar, tapi sama dia punya pegawai keras banget. Saya kasih tahu. Ada orang yang demikian, sama Tuhan, wah takut banget karena dia tahu Tuhan punya kuasa nempelin dia. Tapi kalau dia dengan pegawainya, ampun-ampunlah. Beberapa ibu di Indonesia, waktu saya sama Ibu Ruth datang, ini ya, waktu baru mau kita terlambat aja, naik mobil aja, mereka punya mobil waktu itu, kayak mobil. Itu saja ada itu sopirnya itu baru salah sedikit aja sudah marah-marah. Kamu tidak tahu saya punya tamu dari Australia begini. Dan waktu kita masuk di restoran yang melayani itu salah begini. Kamu tidak tahu ya, ini saya punya tamu dari Australia begini. Padahal pada waktu sama Ibu begini baik-baik. Tapi kalau sama orang yang dia bayar, dia pasti keras itu. Nah, kita harus di dalam segala keadaan, dalam keadaan apapun, harus penuh apa? Kasih. Itu di Jakarta itu. Bukan di sini, bukan di sini. Di Jakarta, di Jakarta. Ya, di Jakarta. Ya, kalau ibu di sini baik-baik. Amin. Lagi tidur baik-baik. Sudah. Saya percaya saudara-saudara mendengar firman Tuhan. Biar kita saat ini boleh katakan kepada Tuhan, kita sering datang kepada Tuhan hanya mau melihat dari satu segi. Oh, dia penuh kasih. Baik, memang dia penuh kasih. Tetapi dia pun memiliki sifat yang lain, yaitu dia kudus adanya. Amin. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita hidup dengan apa yang sudah Ia ajarkan? Tuhan Yesus begitu luar biasa. Seperti tadi kita balik lagi cintanya. Kita itu, apakah cinta yang tulus ikhlas? Seperti anak perempuan itu yang menghormati pangeran cleaner tadi itu apa adanya. Ya, daripada banyak orang datang ke Tuhan itu hanya cari Tuhan berkati saya. Berkati saya. Kalau dia lagi senang, dia lupa. Kita aja di sini tidak ingin diperlakukan demikian, bukan? Orang hanya datang kepada kita hanya minta bantuan, tapi waktu dia sudah dapat, dia menghilang. Kita rasanya bagaimana juga kan? Itu kita alami, kami berdua alami. Banyak orang, bukannya kita cari itu, tapi kita tahu bahwa mereka hanya mempergunakan kita. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mengaku Tuhan, tapi tidak mengenal karakternya, sehingga dia memperlakukan Tuhan itu tidak ada bedanya dengan orang memperlakukan yang tidak benar. Di sini hari ini, biarlah setiap kita yang rindu mengenal Tuhan dengan benar, kita harus memiliki kasih yang sejati dalam hidup. Amin. Dalam keadaan apapun tetap mengasihi Dia. Jangan waktu baru masalah sedikit langsung bilang, Tuhan, Engkau tidak tolong saya tidak mau percaya Engkau lagi. Ya, ada yang saya dengar begitu. Tapi kalau kita orang yang setia, kita tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ingatlah, Tuhan mencari kasih yang sejati dari manusia. Sama seperti tadi pangeran, dia untuk mengetahui siapa yang mengasihi dia dengan sejati, ya dia pura-pura jadi seorang cleaner. Tuhan datang untuk menjadi pencuci kaki murid-muridnya. Bahkan dia jadi tukang kayu. Tapi sebenarnya dia ingin
hati dari orang percaya yang benar, sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan benar. Kita rindu, amin. Akhir dari segalanya kita dipilih menjadi kekasihnya, masuk dalam kerajaan kekalnya, atau Dia berkata, aku tidak kenal engkau. Kita rindu mulai hari ini, jangan memperlakukan Tuhan sebagai mesin kayak apa? Ya, yang ini bukan ATM uang kita sendiri. Apa aja yang jadi seakan-akan bim salah bim, uangnya keluar. Jangan. Tapi kita mengasihi Dia. Karena Dia mengasihi, tadi Dia katakan, Dia mengasihi dan makin mengasihi kita. Maukah kita hidup, sisa hidup kita hanya mengasihi Tuhan? Amin. Amin. Berarti mengasihi itu tidak boleh ada orang lain loh. Nggak boleh ada berhala. Ingat loh, banyak anak Tuhan itu berhalanya banyak. Sekarang yang berhala paling banyak itu HP namanya. Ya, benar? Kalau spend waktu dengar firman Tuhan baru setengah jam, tidak masuk. Tapi kalau dengar itu berjam-jam, apalagi film Korea, Tuhan yang tahu sendiri. Saya tidak tahu dan saya tidak mau jadi hakim. Cuma saya hanya kasih ingat di sini, biarlah tidak ada apapun yang menghalangi kita dengan Tuhan. Kita dan Tuhan itu Dia paling utama, nomor satu dalam hidup kita, di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus mengenal Dia dengan cara yang benar, dan siapakah Dia yang benar. Biarlah roh pewahyuan itu ada dalam hidup kami, sehingga kami memiliki hikmat yang benar di dalam mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau juga mengajarkan bahwa Engkau yang begitu luar biasa, pencipta alam semesta, tetapi karena mengasihi manusia, Engkau cari kami, Engkau datang, Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Bahkan sebelum Engkau memberikan nyawa-Mu, Engkau telah memberikan kami teladan hidup. Bagaimana kami harus memiliki kasih yang sejati, kerendahan hati yang sejati, selalu memberi yang benar-benar murni dari dasar hati kami. Biarlah firman Tuhan tidak kami sia-siakan, tetapi Tuhan, biarlah hari ini kami benar-benar mau hidup untuk menempatkan Engkau, kekasih hati kami, yang paling utama dalam hidup kami. Karena Engkau tidak mencari hanya penyembahan yang kosong, tapi Engkau mencari hati yang tulus ikhlas. Engkau tidak mencari pemberian yang hanya untuk membesarkan diri atau mencari keuntungan darimu, tetapi kami memberi dengan tulus ikhlas. Biarlah kami yang sudah mulai berumur di sini, kami terus dibentuk oleh Tuhan, supaya setiap hari dalam hidup kami hanya Engkau yang paling utama. Yang lainnya adalah datang darimu dan untuk kemuliaan-Mu. Segala sesuatu adalah bersumber darimu, dan kami hidup untuk perkenanan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menaruh tangan kami di dada. Mari taruh tangan, menyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah kekasih hati kami. Karena Engkau sedang mencari kami, bukan untuk, oh Tuhan, untuk dijadikan hanya pengikut, tetapi Engkau merindukan kami sebagai anak-Mu, kami sebagai kekasih hati-Mu, kami sebagai sahabat-Mu. Kami lebih dari sekadar hanya umat-Mu ya Tuhan. Kami ini adalah sahabat-Mu. Kami ingin hidup untuk-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami berjanji Tuhan, untuk setiap hari Engkau yang utama dalam hidup kami. Bukan lagi yang lain, tetapi Engkau yang utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati di dalam segala kelimpahan. Biarlah kami menyadari itu, dan hidup kami selalu hidup dalam ucapan syukur setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itulah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Sekarang sudah saatnya kita memberikan yang terbaik, persembahan. Dan siapa yang belum mendapatkan kiranya mengangkat tangan. Kalau sudah semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menaikkan segala syukur kami Tuhan Yesus di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau terus Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau terus Tuhan mempunyai kerendahan hati Tuhan, mengasihi antara sesama Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, agar kami mempunyai hati yang sabar, hati yang bijaksana, dan mempunyai buah-buahan roh yang kami praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarkan persembahan ini boleh memperbesar kerajaan-Mu Tuhan dan selalu menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bagi tangan-tangan yang memberikan Tuhan, agar kami juga Tuhan boleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami siap memberikan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita sore hari ini, dan sebentar nanti akan menerima berkat dari Pak Sen. Kita angkat satu pujian. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih
setiap janji-Mu mulai dari Abraham, dari Nuh, dari semua Engkau genapi satu persatu. Dan kami percaya kami boleh ada apa adanya kami hari ini karena Engkau yang setia memelihara kami, setia memanggil kami, setia membentuk kami, setia menyertai kami, setia memelihara kami, dan setia memberkati kami, Tuhan. Kami sadar kalau bukan Engkau, maka kami sudah tersesat di muka bumi ini. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau mau memelihara kami. Dan kami hari ini bersyukur karena Engkau terus berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus, melalui hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus bagi kami. Biarlah setiap dari kami tidak sia-siakan kasih dan kemurahan Tuhan, tapi kami pelihara dalam hidup kami, dan kami bertumbuh di dalam Engkau dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami, dan inilah kami juga mau mengasihi Engkau. Terima kasih untuk hari ini hamba-Mu datang dengan permohonan dalam nama Tuhan Yesus agar setiap anak-anak-Mu di sini, pasangan-pasangan, Engkau selalu memberkati. Setiap ibu-ibu yang tidak punya pasangan hidup lagi, Engkau menjadi suami mereka, Engkau menjadi sahabat mereka, dan mereka tidak pernah akan kesepian, mereka tidak pernah akan terhilang, berasa tidak diterima, tetapi Engkau sudah menerima mereka, Engkau sudah menguatkan satu persatu. Ya Tuhan, kami ingat akan anak-anak kami, cucu-cucu kami. Tuhan, mereka juga perlu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mereka perlu menjadi orang yang percaya. Mereka perlu untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Kami rindu agar melalui hidup kami adalah saksi yang benar bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka agar mereka juga hidup di dalam anugerah-Mu. Mereka dipanggil, mereka ditegur atau dinasihati supaya mereka pun mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hari ini bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir, dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Tuhan menguatkan dan Tuhan terus berbicara di dalam hidup mereka. Sebelum kami pulang, kami ingat akan apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Peperangan yang tidak henti-hentinya, bencana alam di mana-mana, terjadi kelaparan, terjadi Tuhan hama, dan bahkan penyakit menular ada di mana-mana. Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau. Kami sadar bahwa firman-Mu katakan bahwa semua ini harus terjadi sebelum kedatangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami memiliki hikmat untuk mengetahui masa kami di muka bumi ini. Dan kami boleh menghitung hari-hari kami seperti yang dikatakan dalam Mazmur 90, 70 atau 80. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami waktu untuk kami terus dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi serupa dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Di Indonesia pun Tuhan, kami sadar banyak orang-orang percaya mengalami banyak tantangan. Tuhan bela orang percaya, Tuhan bela Tuhan yang benar, dan Tuhan Kau menentukan Indonesia untuk apapun, biarlah itu terjadi dalam hidup mereka. Biarlah kami orang-orang Indonesia yang ada di muka bumi ini, kami akan menjadi saksi-Mu, saksi dari Indonesia sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu.
biarlah Tuhan memberkati kami. Dari sorga Engkau membuka tingkap-tingkap langit dalam hidup kami. Biarlah Engkau menyertai kami dan memelihara kami dan terus menguatkan kami, dan jangan izin kami tersesat, tetapi kami hidup di dalam kebaikan-Mu, dalam kasih karunia-Mu, di dalam Tuhan berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Berkat kebaikan, berkat kemurahan Tuhan menyertai. Bagi saudara yang akan pulang ke Indonesia perjalanan, Tuhan sertai sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Naomi yang ada di Indonesia, ada Evi yang ada di Indonesia, ada Pak Kowi dan Civena dan lain-lain, Anita dan Hero, biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menyertai kami. Damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami menyertai kami sampai selama-lamanya. Semua yang percaya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sama-sama katakan amin. Amin.